Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, seluruh pemirsa CWM yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dilimpahkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas dan harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita itu. Salah satu wujud dalam mensyukuri nikmat-nikmat itu tidak lain adalah kita jadikan seluruh fasilitas sebagai wujud nikmatnya Allah itu senantiasa untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sehingga mudah-mudahan sampai di akhir hayat kita, kita berpegang teguh untuk bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang dicontohkan melalui perkataan, perbuatan maupun takrirnya, sehingga insya Allah kelak di akhirat kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Dan siapa yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, maka insya Allah akan mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan seluruh amalan kita di dalam bulan Ramadan ini terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah itu dijadikan sebagai perisai-perisai dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga mudah-mudahan kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat bulan Ramadan dari bulan Ramadan, maka tentunya ada peristiwa-peristiwa istimewa di dalam bulan Ramadan. Dan peristiwa yang istimewa di dalam bulan Ramadan salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Allah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sepenggalan ayat ini setidaknya menegaskan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Ya, hudal linnas, ini petunjuk bagi seluruh manusia. Ini tidak dikhususkan bahwa hanya lil mu'minin atau lil mukhlisin atau lil muslimin, tetapi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya kita yang beragama Islam ini seharusnya selalu terngiang dan selalu kita ingat bahwa untuk selamat Allah sudah memberikan cara untuk selamat, penjelasan untuk selamat, pedoman untuk selamat, yaitu Al-Quran. Istimewanya lagi, itu penjelasannya, Al-Furqannya, itu juga melalui dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ini melalui malaikat Jibril, itu sudah dijelaskan secara konkret juga oleh Rasulullah SAW. Tinggal pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita ingin berpedoman kepada Al-Quran atau berpedoman kepada yang bukan Al-Quran? Kalau dibuka di awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, ini tidak ada yang mungkin bisa kita ragukan bagi orang-orang yang beriman, itu terkait dengan seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Cuman permasalahannya kemudian terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, bahkan menyepelekan, tidak kita ambil Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita ini. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mulai dari titik pertama manusia sampai terakhir manusia itu, tinggal kita bagaimana mencari dan bagaimana memposisikan diri kita, apakah kita sudah selamat atau tidak. Ini istimewanya di dalam bulan Ramadan, ada Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu saya kira
di dalam bulan Ramadan biasa juga disebut sebagai Syahrul Quran. Karena fenomenanya adalah nanti di dalam bulan Ramadan ini masyarakat berbondong-bondong itu baru mau menamatkan Al-Qur'annya. Ini sangat luar biasa juga. Tetapi kalau bisa dijadikan sebagai contoh yang terbaik dalam bulan Ramadan ini, nanti setelah bulan Ramadan tetap polanya. Jadikan saja habituasinya di dalam Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan tetap kita berpedoman di dalam Al-Quran. Tetap kita baca, tetap kita belajar memahami di dalam Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, setidaknya dalam memahami Al-Quran, ini perlu juga kita ketahui bersama. Jadi, memahami Al-Quran ini mungkin ada saudara-saudara semuslim kita itu konsentrasi pada bacaannya. Kini yang masih tersangkut-sangkut, itu pasti dapat pahala ketika membacanya, apalagi yang lancar. Tetapi jangan sampai di situ saja. Al-Quran ini bukan hanya kita mau baca begitu saja, tetapi kembalikan kepada fungsinya. Yaitu dia sebagai ayat, sebagai tanda, sebagai informasi untuk bagaimana dijadikan informasi itu sebagai pegangan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Jadi setelah kita baca dengan baik, liriklah terjemahnya ketika kita tidak tahu apa ayatnya, apa terjemahan dari ayat yang kita baca. Setidaknya ketika kita baca juga terjemahnya, maka setidaknya informasi yang kita baca itu ada yang kita serap. Saya kira kita ini bangsa Indonesia, bukan orang Arab, maka saya kira perlu juga kita baca terjemahannya. Dibaca terjemahannya, oh maksudnya seperti ini. Jangan sampai satu ayat menyuruh kita lurus, kita belok kanan atau belok kiri. Atau ayatnya menyuruh kita belok kanan, justru kita lurus-lurus. Nah, inilah yang disebut sebagai ayat tanda. Jadi, tanda-tanda di dalam Al-Quran ini, pemahaman-pemahaman yang ada pada diri kita nanti melalui Al-Quran ini, maka saya kira itulah yang menjadi pola dalam kehidupan kita. Nabi berpesan, taraktu fikum amrain. Saya meninggalkan 2 perkara kepada kalian. Apa kedua perkara itu? Ya, pertama adalah kitabullah wa sunnati rasul. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati rasul, dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Siapa yang berpegang kepada 2 hal ini, maka insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Terakhir, bahwa ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka marilah kita sama-sama. Saya mengajak diri pribadi dan kita semua, tetap kita jadikan pedoman utama adalah Al-Quran ini. Ada orang yang mungkin memahaminya melalui dari belajar pada orang lain untuk memahami Al-Quran itu. Ada juga mungkin yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan-kebaikan, bisikan-bisikan kebaikan dari Allah itu selalu diberikan kepadanya. Maka saya kira untuk memahami Al-Quran ini hanya butuh tekad yang kuat, niat yang baik untuk mendekati Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Sehingga bukan hanya bacaannya, bukan hanya memperbanyak bacaannya, tetapi sampai kepada memahaminya. Memahami dalam artian bahwa pemahaman yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalamullah, perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada petunjuk lain, hanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah dan seluruh pemirsa CWM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan bersama bahwa kita senantiasa bagaimana menjadikan seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini selalu berpedoman kepada Al-Quran. Hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.